karena kita tahu bahwa salah satu faktor resiko dari kanker serviks itu adalah hubungan seksual di bawah usia 20 tahun. Mmm. Sementara sekarang mungkin free sex sudah Iya kita dong masih ya, menyediakan dengan pap smear kondisi itu zaman pasien-pasien yang mereka tuh pengen di pap smear tapi belum menikah, tapi mereka sudah aktif secara seksual. Mmm. Itu saya pengen di pap smear karena mungkin berganti-ganti pasangan, seperti itu juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo sahabat Ikra Medical Podcast, bertemu lagi dengan saya Hasna Silmi Ramadhani. Hari ini saya menjadi host menggantikan Dokter Anita ya, Dok, ya. Betul Teh Silmi, tukeran tempat Tukeran ya. tempat ya. Alhamdulillah hari ini kita ditemani oleh Dokter Anita Asmara MIKOM yang hari ini, akan bercerita banyak tentang Yayasan Kanker Indonesia ya, Dok, ya? Iya, cabang Kota Bandung. Cabang Kota Iya, Bandung. Iya, betul. jadi nanti kita akan, banyak diskusi, mungkin banyak, informasi ya, Dok, ya, tentang peran Yayasan Kanker Indonesia dalam upaya berkhidmat kepada masyarakat. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi nih, Dok, mungkin ada yang penasaran sebetulnya Yayasan Kanker Indonesia itu apa sih, Dok? Dan terus, bisa dikenalkan juga perannya dokter di Yayasan Kanker Indonesia, itu kan sebagai Ketua Bidang Pelayanan Sosial YKI Kota Bandung ya, Iya, Dok? Nah, betul. kegiatannya tuh apa aja, Dok? Oke. Gitu. Ya hatur nuhun Teh Silmi, ini Sama-sama, senang Dokter. silaturahmi lagi sama Teh Silmi ya. Alhamdulillah ya, Dok. Iya betul, jadi Yayasan Kanker Indonesia, sebenarnya itu sudah lama ya, kemarin tuh baru ulang tahun yang ke-49 tahun. Oh, Jadi Masya Allah. Yayasan Kanker Indonesia Cabang Kota Bandung ini adalah perpanjangan dari Yayasan Kanker Indonesia Pusat, yang Mmm. didirikan pada 17 April 1977. Kemudian udah lama berdiri juga nih ya Yayasan Kanker Indonesia Cabang Kota Bandung ini, dimulai pada 18 November 1987 dan kita itu memang di Yayasan Kanker Indonesia Cabang Kota Bandung punya banyak kegiatan ya Teh. Alhamdulillahnya baru dikukuhkan kembali pada tanggal 30 April 2026 kemarin oleh YKI Pusat dan YKI Cabang YKI Provinsi Jawa Barat. Nah, apa aja sih kegiatan di Yayasan Kanker Indonesia Cabang Kota Bandung terutama ya? Di Yayasan Kanker Indonesia Cabang Kota Bandung tuh kita punya beberapa kegiatan. Nah, kita memang juga punya pakar-pakar dari para dokter spesialis yang berkaitan dengan kanker, para ahli gizi, juga, berbagai elemen masyarakat yang lain ya, kita dibina dan dilindungi oleh Wali Kota Bandung. Nah, alhamdulillah ketuanya sekarang Umi Siti Muntama. Nah, saya sebagai ketua bidang pelayanan sosial. Di bawah ketua bidang pelayanan sosial itu ada hospice home care Teh Silmi. Mmm. Hospice home care itu apa? Jadi kita melakukan kunjungan ke rumah-rumah para pejuang kanker. Oh. Kita itu sebutnya pejuang, bukan pasien ya, Iya. karena kita melihat bahwa, untuk istilah pasien kanker ini seolah memang ini ya, menderita Iya, sekali gitu. betul, Dok. Tapi kalau pejuang tuh kita melihat para pasien kanker ini memang mereka berjuang. Mmm. Luar biasa perjuangannya kalau diceritain satu-satu kayaknya, Ah. pokoknya merebes mili kata Iya. orang Jawa mah ya, bikin sedih gitu. Tapi Iya. mereka itu adalah orang-orang yang memang berjuang untuk sehat, untuk sembuh, untuk menjadi survivor cancer. Nah, itu ada hospice home care, kemudian kita juga ada bidang-bidang lain di mana kita ada pemulihan pasca kanker, misalnya Mmm. ada senam-senam pasca kanker payudara, kemudian ada pelatihan-pelatihan, misalnya pelatihan untuk membuat, sesuatu ya, misalnya membuat tas dari bahan koran atau kita ada pelatihan membuat bunga dari bahan-bahan yang memang sudah tidak terpakai kayak gitu. Jadi ada, risk to recovery. Kita berharap setelah, para pejuang cancer ini mereka menjadi survivor cancer atau mereka dalam tahap pengobatan, tahap terapi itu mereka ada kegiatan. Mmm. Karena kan, kalau Teh Silmi ya kita ibaratnya nih ya pasien cancer itu kalau begitu mendapat diagnosisnya udah down ya. Iya, betul ya, Dok. Udah down banget, udah kayak besok bade ngantunkeun gitu ya, Mmm. karena memang itu adalah berita buruk yang mungkin tidak ada satu orang pun yang akan siap, betul-betul siap Mmm. menerima berita buruk tersebut gitu. Jadi kita berharap dengan kehadiran kita ini, kita bisa meringankan sedikit beban dari para pejuang cancer. Mmm. Kemudian kita juga ada bidang edukasi.
Jadi bidang edukasi ini kita melakukan penyuluhan-penyuluhan baik itu ke sekolah-sekolah, kemudian ke PKK, ke kantor-kantor, atau bahkan arisan-arisan juga boleh. Jadi Mmm. misalnya arisan tapi pengen diisinya oleh penyuluhan kesehatan terkait kanker, itu kita sangat welcome sekali. Karena kita melihat bahwa deteksi dini pada pasien kanker itu akan sangat menentukan, apa ya namanya, tingkat keberhasilan pengobatan, terapi, atau angka harapan hidupnya dengan deteksi dini. Yang itu yang kita coba sebarkan. Misalnya pada pasien kanker serviks, kita melakukan edukasi tentang pentingnya pemeriksaan IVA tes, Pap smear, atau Mmm. sekarang yang terbaru DNA HPV kepada masyarakat. Kenapa? Karena dengan pemeriksaan dini, deteksi dini, angka harapan hidup pasien itu menjadi lebih meningkat. Misalnya pada pasien kanker payudara, ketika dia melakukan sadari, cek payudara oleh sendiri dan merasa ada benjolan, dan kemudian langsung melakukan sadanis, pemeriksaan payudara oleh tenaga medis. Nah, itu tuh akan lebih baik angka harapan hidupnya dibanding yang datang memang sudah dengan stadium yang lebih lanjut, Mmm. seperti itu Teh Silmi. Jadi memang harapan kita YKI ini memang bisa berkhidmat pada masyarakat ya, tadi mulai dengan edukasi-edukasi, Betul. kita itu sudah hampir penerima manfaatnya lebih dari 10.000 Oh, penerima Masya manfaat untuk Allah. edukasi Teh, mulai dari pelajar, karena kita melihat bahwa deteksi dini ini ataupun edukasi kanker ini harus diberikan sedini mungkin. Dari anak usia pelajar, sampai wanita usia subur, sampai bahkan lansia. Itu Mhm. kita berikan edukasi ke berbagai, masyarakat, dan juga kita ada bidang humas hubungan masyarakat. Ya Mmm. harapannya nanti ke depan itu ya, kalau di Jakarta tuh, di pusat ya, itu tuh edukasi-edukasi kanker tuh udah ada di kereta api gitu ya, udah Iya. ada di, apa namanya ya, pusat perbelanjaan harus seperti apa gitu. Ya kita berharap ke depan juga hal ini bisa terjadi di Kota Bandung menjadi kota yang ramah terhadap kanker gitu Teh Mmm. Wah, Silmi. Masya Allah Dokter, dengan penjabaran tadi informasi yang disampaikan dokter itu kan, kalau saya lihat ya, berarti kegiatannya itu dari pas dan paskanya tuh Betul ada ya Dok ya, betul, gitu. iya. Dan itu bahkan maksudnya, kan kadang kayak yang awam ya Dok, saya kan Iya. kiranya YKI itu hanya sebatas rumah singgah, Oh iya gitu betul, kan. kita juga Hanya punya rumah singgah nah, loh. gitu, Iya. yang diketahui mungkin oleh banyak, orang rumah singgah ya Dok ya, gitu. Penanganannya pada pasien kanker gitu, tapi ternyata kan sebetulnya edukasinya ada ya Dok ya, Betul. sampai bahkan pasca recovery untuk untuk pejuang-pejuang kanker ini Iya tuh betul, kita coba di-support juga lakukan, ya Dok ya. betul. Kalau tentang rumah singgah nih Dok, Nah boleh iya, cerita nggak itu rumah seperti singgah kita apa? itu memang kan sempat vakum ya karena kepengurusan sudah berakhir, tapi sebelumnya rumah singgah kita ini memang cukup jauh dari RSAS ya sebagai pusat rujukan nasional. Nah tapi rumah singgah kita ini biasanya menampung pasien-pasien dari luar Pulau Jawa. Ya banyak Oh. pasien kita dari Palembang, dari berbagai kota-kota yang Oke. lain ya. Satu yang paling berkesan ya pasien kita dari Palembang ini 1 bulan di Kota Di Kota Bandung, karena Bandung. mereka kan mungkin kalau bolak-balik berat di Iya ongkos ya betul, Teh ya. betul betul Jadi Dok. mereka 1 bulan tinggal di kita, apa saja fasilitasnya, ya terutama rumah singgah ya, jadi ada tempat tidur, alhamdulillah juga cukup untuk keluarga. Jadi kalaupun ada Mmm. keluarga yang ikut pun alhamdulillah memadai gitu ya untuk rumah singgah. Kita juga, gratis untuk makan. Oh iya. Makan, ya memang kebanyakan kita menyediakan nasi gitu ya, karena kan mungkin Mmm. kalau teman nasi bosen ya. Jadi kadang, keluarga itu membeli teman nasi dan transportasi. Mmm. Jadi kalau misalnya dari kita jauh, itu bisa kita gunakan ambulan atau Grab, seperti itu. Jadi Untuk di-support ya Dok iya ya? kita support, alhamdulillah selama ini di tahun-tahun terakhir, sebelum kepengurusan yang baru ini dikukuhkan, kita mendapatkan support dari Basnas Kota Bandung. Sehingga memang ada alokasi dana sehingga rumah singgah kita itu betul-betul gratis, bahkan Mmm. bisa memberikan fasilitas-fasilitas tersebut gitu ya. Kan kadang ada rumah singgah yang memang berbayar. Mmm. Alhamdulillah gratis, juga dari Pemkot Kota Bandung ya alhamdulillah juga banyak donasi-donasi dari luar, Mmm. yang memang kepedulian masyarakat terhadap para pejuang kanker ini cukup baik Teh Oh, Silmi, alhamdulillah. alhamdulillah, Iya mhm. betul Dok, karena ya beberapa kali juga saya bersama Ikra kan ikut kegiatan ke rumah singgah Iya juga kan ya Dok ya, betul. banyak ternyata yang memang, oh Masya Allah sangat terbantu gitu dengan Iya. adanya rumah singgah gitu dan apalagi sekarang, ya YKI
berkontribusi di bidang rumah singgah ini mungkin salah satu manfaat yang bisa dirasakan langsung ya, Dok, ya, Betul oleh betul. masyarakat gitu. Iya. Sangat terbantu alhamdulillah. Wah menarik, Dok. Kalau misalnya ngelihat dari kan mungkin, pasien kanker atau pejuang cancer ini tuh banyaknya, Dok, sebetulnya dari sisi apa ya, Dok, maksudnya kalau saya kan kalau kemarin sempat main ke rumah singgah ternyata banyak yang leukemia ya, Dok, ya, atau ada penyakit-penyakit kanker yang memang spesifik di apa ya, ditangani oleh YKI gitu, Dok. Oke. Ya jadi memang selama ini yang paling banyak kita tangani ya dan dalam artian juga edukasi-edukasi yang kami lakukan itu lebih banyak pada, eee, deteksi dini untuk pasien pejuang-pejuang kanker payudara dan kanker Mmm, serviks. Jadi memang beberapa pasien kita juga memang berbagai macam ya, tapi kebanyakan yang datang pun adalah pejuang kanker payudara dan pejuang kanker serviks. Karena apa tes ini? Karena untuk kanker serviks dan kanker payudara ini masih nomor satu ya, gantian. tinggi berarti, Paling Dok? nomor satu ranking satu dan 2 bergantian di Indonesia. Oh, Dan ini menjadi salah satu pembunuh untuk wanita di Indonesia. Nanti kalau pada laki-laki paling tinggi itu kanker paru biasanya yang paling banyak. Nah kita pasien laki-laki memang ada juga, tapi memang yang paling banyak dan edukasi yang paling sering kita berikan itu adalah terlebih untuk pencegahan terhadap kanker payudara dan kanker serviks serta kanker secara umum, kanker seperti secara umum. itu. Tapi kalau misalnya untuk penanganan sendiri oleh YKI nih, Dok, di rumah singgah itu Enggak, kita tidak melakukan penanganan karena kita oh, biasanya kan hanya memberikan konsultasi. oke. Kayak misalnya, kan kadang kalau pasien kanker itu ya, sering ingin berkonsultasinya buat apa? Buat, Mmm, kayak misalnya mereka sudah dapat tuh rangkaian terapi yang akan dilakukan ya di iya rumah betul. sakit misalnya ya. Tapi mereka mungkin bertanya tentang, "Gimana sih Dok di kemo? Kok kayaknya di kemo tuh takut ya kalau googling Ah, seperti ini." Nanti mereka konsultasi sama dokter dan kita pun ada komunitas keluarga pejuang kanker Kota Bandung, di mana memang komunitas itu isinya adalah para pejuang kanker, para survivor, sehingga nanti bisa saling sharing Teh Silmi. mmm, Kan kalau dokter mah ditanya, "Gimana ya Dok ya rasanya?" Itu gini-gini, kita cuman bisa memberikan secara, ini ya, pengetahuan medis iya, ya. Tapi kalau misalnya sesama pejuang kanker kan nanti bisa dikasih tahu gitu, "Ini saya aduh HB-nya turun nih, coba minum ini," atau misalnya, mmm, "Saya pusing banget atau gimana ini, saya boleh makan ini atau enggak?" Nah itu tuh mmm, biasanya para pejuang kanker yang lain tuh akan memberi semangat, memberi sharing mungkin pengalaman mereka ya, dan juga memberi ini apa namanya, doa. mmm, Ya saling mendoakan meskipun ya mungkin kadang sisi terendahnya adalah ketika ada salah satu pejuang kanker yang meninggal mmm, dunia, di grup itu juga membuat stres ya, mmm, "Aduh ini kemarin masih sehat nih Bunda ini loh kenapa sekarang tiba-tiba udah nggak ada?" Misalnya kayak itu kadang itu juga salah satu mungkin yang dirasakan oleh para pejuang kanker yang ada dalam komunitas. Tapi sisi positifnya tentu lebih banyak karena tadi mmm, bisa saling sharing, bisa saling apa ya, saling menguatkan ya, Dok? sepenanggungan gitu ya, karena Iya, kan kadang pejuang kanker itu merasa dirinya sendiri ya, iya "Aduh aku betul, tuh yang paling menderita," tapi begitu udah masuk ruang kemo, mereka melihat, geningan bukan saya sendiri ya," gitu, yang mmm, di kemoterapi, ternyata yang kanker payudara bukan cuma saya, tapi juga ada banyak orang lain gitu yang sama-sama berjuang dan itu tuh betul-betul saling menguatkan banget. mmm. Iya gitu Teh. Berarti pendampingan secara psikisnya ada ya, Dok, ya? Iya betul, karena kita kan melihat bahwa seseorang itu ketika mendapat berita buruk tentang kanker ya, itu ada 4 fase yang harus dia hadapi ya, dalam artian Mmm, misalnya pertama tuh biasanya pasien denial, iya, Dok, "Kenapa ya Allah, kenapa saya?" gitu, "Kenapa saya kena kanker?" gitu, "Perasaan hidup saya baik-baik aja, pola hidup sehat gitu, kenapa saya bisa kena kanker?" gitu. Yang kedua kadang nanti dia masuk ke fase marah. mmm, Marah sama Allah gitu ya, marah sama dirinya sendiri gitu ya. Kita banyak berkunjung ketika hospice home care tuh ada yang misalnya sudah stadium lanjut, tapi dia ketika kita bawa rohaniawan gitu ya, bawa ustazah lah ya gitu nanyain, mmm, "Gimana Ibu untuk, kondisi ibadahnya?" Banyak yang misalnya, "Buat apa ibadah? Buat apa sholat? Kan saya masih keluar darah terus." Ini pasien kanker mmm, serviks ya kebetulan beliau. Jadi dia masih dalam fase marah sama Allah dan mmm, masih nggak mau. Maksudnya buat apa gitu beribadah, mmm, padahal kita melihat bahwa ini stadium sudah lanjut, sudah semakin mendekati akhir kehidupan gitu, tapi kan sedih ya kalau misalnya
Saya tuh kadang suka berpikirnya gini ya, mungkin hikmahnya buat saya pribadi, pasien kanker tuh sebenarnya kan seolah-olah diberikan waktu ya oleh Allah ya. Kan kalau yang lain kadang serangan jantung tiba-tiba gitu kan, kita tiba-tiba jatuh ti tolojong, ti seureuleut, ti teuneut, apa ya segala ti eta bahasa Sunda, tiba-tiba meninggal dunia gitu, nggak ada persiapan kan. Tapi pasien kanker ini ketika dia mungkin udah stadium lanjut, dia masih diberi waktu untuk ya ibaratnya kalau kita berpikirnya bertobat, memohon ampun, mendekat sama Allah gitu ya. Tapi ternyata masih ada orang-orang yang masih dalam fase marah tadi gitu. Jadi nggak mau ngaji, nggak mau sholat, pokoknya nggak mau beribadah aja ya. Nah yang ketiga itu adalah fase depresi. Biasanya jatuhnya sedih aja. Kayak pasien kanker. Biasanya aktif tuh di grup ibu-ibu gitu ya. Biasanya ikut jalan-jalan, pengajian. Tiba-tiba di rumah aja. Nggak mau keluar kamar. Kenapa? Karena pada stadium lanjut kadang kan pasien kanker itu payudaranya sudah luka ya. Jadi dia bernanah, dia bernanah, berdarah gitu di area payudara dan itu membuat bau yang tidak sedap. Jadi mau gaul teh malu gitu Teh Silmi. Makanya mungkin ibu-ibu juga kalau misalnya ada temennya yang biasanya aktif tiba-tiba jadi hilang dari peredaran, harus dicari tahu. Siapa tahu mungkin ada sesuatu penyakit kronis atau kondisi yang membuat dia nggak mau keluar lagi kayak gitu. Dan fase yang terakhir itu accepted. Jadi kalau dia udah menerima, oh itu subhanallah, ada pasien saya yang maksudnya ada salah satu pejuang kanker yang sangat berkesan gitu ya buat saya, Mama Oni namanya, sudah almarhum ya beliau. Tapi subhanallah banget, jadi kata beliau, "Alhamdulillah masih dikasih kanker," tuh suka sedih. Ya maksudnya tuh subhanallah banget gitu, masih suka ngaji gitu kalau misalnya habis kemoterapi tuh masih ngajarin ngaji, masih suka kajian kalau lagi sehat, pokoknya beliau tuh menerimanya dengan positif banget gitu loh. Kan jarang ya ada orang yang dikasih kanker terus bilang alhamdulillah gitu ya. Aduh, itu kayak wah berarti spiritualnya tuh bagus banget gitu ya. Makanya subhanallah banget gitu. Nah, fase ini yang ingin kita percepat, fase accepted. Seseorang menerima bahwa Allah tuh memang mengujinya dengan kanker dan apa yang akan dilakukan selanjutnya gitu. Terapi apa yang akan dilakukan selanjutnya, penerimaan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Kalau seseorang sudah accepted ya, saya lihat dari para survivor ya, itu tuh mereka tuh seolah-olah udah didiagnosis tapi masih punya semangat hidup 1000 tahun lagi gitu Teh Silmi. Pokoknya saya mau berjuang, anak-anak saya pokoknya harus berjuang banget. Bahkan ada survivor cancer tuh yang kalau habis kemo kan botak tuh, Oh iya, iya betul. pakai rambut palsu, dandan eta upami kemo teh dandan gitu dangdos ya, supaya masih punya semangat bahwa saya tuh harus berjuang, saya harus semangat. Kadang kalau fase down-nya itu lama, kan kalau stres itu bukan cuma di pikiran ya, Iya tubuh kita betul. ikut stres. Ya bahkan kadang perburukannya menjadi lebih cepat juga gitu. Tapi kalau dia semangat tidurnya meskipun ya kanker tipenya beda-beda ya, ada yang agresif gitu. Kalau agresif waktunya cepat banget gitu. Tapi kalau dia sudah pada fase accepted ya, menerima itu sebagai ujian dari Allah tuh memang terasa lebih tenang sih kalau saya ngeliatnya. Pasien-pasiennya lebih tenang, lebih sabar gitu ya. Keluarga juga lebih tenang karena saya kan kita hospice home care tuh belusukan Teh Silmi. Jadi kita tuh ke berbagai kota di kota Bandung ya ABG itu di mana naik motor teh Luar astagfirullah biasa. ya bisa dibonceng teh ya ke mana ngadeg-deg sapalina ya bisa sapalina tempat yang berbahaya gitu ya kita tuh sampai ngadeg-deg tapi kalau misalnya ada yang masih marah aja jadi ambek-ambekan di rumah teh ambek-ambekan ke keluarga, dia mungkin marah ya dengan kondisi dirinya jadi terus kita tuh yang di situ juga, "Ibu sabar," tapi kadang sabar juga ya mungkin dokter mah teu ngarasakeun Nah gitu iya, tah. iya betul. Jadi kita teh jadi subhanallah ketika ketemu orang-orang yang ketika diberi diagnosis atau berita buruk kanker itu dia bisa menerima dengan ikhlas tuh wah masya Allah pengalaman spiritual banget buat kita juga yang sehat gitu. Masya Allah ya Dok, berarti Mhm. seluar biasa itu ya, Iya subhanallah betul. banget. Dan dari YKI sendiri sebetulnya kan sebenarnya kalau ngelihat pejuang kanker ya Dok, Iya. kan kadang ngelihat, pejuang kankernya gitu. Nah, ini pendampingan untuk, keluarganya juga seperti apa Dok? Iya. Nah, kita kan kalau keluarga pejuang kanker itu namanya caregiver ya. Dia yang mendampingi dan ini pun caregiver itu juga bukan sesuatu hal yang mudah, Teh. Kadang secara mental juga mereka berat ya, Iya. berat.
Ya kalau misalnya kita cerita tentang, para pejuang kanker di Kota Bandung itu Teh Silmi, kita tahu bahwa BPJS itu menanggung kemoterapi ya, luar biasa tuh BPJS juga ya, menanggung obat-obat kanker dan lain-lain meskipun ada sebagian yang mungkin tidak ter-cover ya. Tapi caregiver ini mereka ibaratnya harus mendampingi dari awal ya, pengobatannya seperti apa, menjelaskan dengan fase-fase tadi ya, misalnya saya pasiennya masih ambek-ambekan, masih depresi, masih sedih banget nggak bisa diajak ngobrol, caregiver ini memegang peranan penting. Dokter nanti bisa bicara dengan caregiver, apa langkah-langkah yang akan kita lakukan ke depannya gitu ya. Nah, apa peran YKI terhadap para caregiver? Kita biasanya termasuk tadi masuk ke keluarga pejuang kanker Kota Bandung itu termasuk keluarganya. Jadi caregiver juga tahu apa sih yang harus dilakukan. Kita beberapa kali melakukan pelatihan palliative care juga ya untuk caregiver. Jadi kayak perawatan luka gitu ya, harus seperti apa. Kemudian pernah juga kita ada terapis ya, maksudnya dalam artian ada bahwa ternyata caregiver pun butuh bantuan untuk kesehatan mentalnya gitu ya. Karena kan memang butuh sabar ya. Iya betul Dok, Karena tadi mungkin dengan fasenya fase-fase berbeda-beda yang yang tadi berbeda-beda ya ya, Dok ya, betul. menghadapinya kadang bingung. Dan satu sisi lagi, meskipun tadi sudah di-cover semuanya, tapi kadang masyarakat itu nggak punya dana Teh, nggak punya dana untuk rumah Iya, sakit. segi akomodasinya Iya ya Dok ya? betul, saya sampai sedih ya, sampai ada satu tuh bilang, untuk KRSAS tuh sebenarnya hanya butuh dana 10.000 sampai 20.000 ya, di beberapa tahun yang lalu ya, sebelum naik turun aya nama angkot oge nya. Tapi untuk dana yang segitu aja tuh nggak ada gitu loh Teh Silmi. Jadi mereka bilang, "Ya ini saya juga agak terhambat untuk pengobatan karena emang nggak ada uang," gitu. Sementara kita jajan bakso, jajan cilok ya 10.000 ya, 10.000 itu tuh ternyata berharga sekali untuk orang lain gitu. Makanya kita ya alhamdulillah dengan dukungan Basnas itu kita bisa memberi meskipun tidak banyak. Ya untuk apa ya tadi, untuk membantu transportasi ke rumah sakit, untuk membeli makanan sehat, kayak gitu ya. Jadi memang PR-nya masih banyak ya, tapi Iya, ya itu saya sendiri, kan ini lembaga non-profit ya, kita iya, semua yang ada di sini tuh relawan Teh, Masya relawan. Allah. Kenapa sangat senang ada di sini tuh ya karena minimal sekali bisa meringankan beban gitu. Kerasa sih Dok, maksudnya karena kita apa ya, pelajaran kehidupan tuh saya merasakan banyak banget Iya didapatkan gitu betul. ya, dari teman-teman pejuang kita gitu kan, dari keluarganya Iya juga gitu betul kan Dok. betul. Karena memang, eee, kita merasakan ya Dok, kayak misalnya, aduh subhanallah dapat penyakitnya luar Iya biasa gitu, betul. tapi ternyata dengan semangat hidupnya tuh, kita malah yang dapat pelajaran Iya besar iya gitu betul Dok, gitu. banget, betul sekali Teh. Dan apa ya, saya merasakan bentuk kasih sayang Tuhan atau Allah tuh benar-benar seluar biasa itu ya Iya Dok, gitu ya. betul. Jadi benar-benar ya kadang emang nggak bisa nahan Iya betul air betul Teh. mata gitu, melihat Iya apa subhanallah namanya, banyak banget. Iya pembelajaran betul hidup yang betul. bisa kita dapatkan gitu Dok. Iya. Saya tuh pernah ada satu pasien ya, jadi ibunya udah lemah gitu ya, udah lemes gitu pasca kemo. Anaknya tuh berjuang banget supaya ibunya mau makan. Jadi anaknya tuh, gitu ya pokoknya Mmm, berjuang, "Ayo mama," harus pokoknya semangat. Tapi di sisi lain ada juga misalnya pasien kanker payudara, suaminya pergi, ninggalin mmm, gitu ya. Tapi anaknya yang maju yang gitu. Jadi saya melihat memang, para pejuang kanker ini butuh support system yang baik, betul, butuh dukungan keluarga, masyarakat yang baik gitu, untuk mereka gitu. Jadi masalah kanker ini bukan hanya masalah personal gitu, tapi betul-betul masalah masyarakat gitu. hadir Masyarakat ya pun Dok harus ya, peduli, harus betul, hadir. Ada tetangga yang kanker, ya minimal kita berkunjung tuh udah happy banget gitu loh mmm, mereka tuh. Kita sistemnya meskipun namanya hospice home care ya, atau kita berkunjung itu untuk palliative care ya, kita membawa perawat, membawa ada dokter untuk konsultasi, ada psikolog jika dibutuhkan, dan ada rohaniawan. mmm, Jadi, kita berempat gitu ya, tung 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 gitu ya, ketuk keliling pintu, ya "Ini Dok, rumah ini," gitu. Kita masuk, kita memberikan bantuan yang mungkin tidak banyak ya, tapi mudah-mudahan bisa membantu. Nah itu tuh, ya harapannya semoga ya memang bisa meringankan beban mereka. Caregiver bisa bertanya, "Ini apa yang harus mmm. kami lakukan?" Kemudian pasien juga bisa konsultasi gitu, kita, eee, apa yang dirasakan saat ini. Memang kan pengobatan semuanya
di rumah sakit ya. Iya, betul. Tapi yang kita lakukan itu udah ngalongok istilahnya Teh, jadi Iya, menjenguk menjenguk, aja gitu. betul, Dok. Dan meskipun kita orangnya nggak kenal ya, kita dari YKI teh apa gitu kadang belum tahu juga YKI apa. Tapi ketika menjenguk itu sedikit banyak kayak beban mereka tuh mungkin Teringankan mungkin ya ya, Dok, ya? rilis gitu, ada yang dikeluarkan gitu Teh Silmi. Ya, Masya Allah, berarti memang sebetulnya ini tuh, eee, apa ya, Dok, tugas kita semua ya, Iya gitu. betul, Maksudnya tugas kita untuk semua. mensupport teman-teman pejuang cancer ini Iya tuh betul. butuh kolaborasi banyak pihak kan ya, Betul Dok, ya, betul. gitu. YKI sendiri Masya Allah gitu, dan pasti itu kan banyak sekali, bantuan juga ya, Dok, gitu kan. Iya Dan alhamdulillah. itu bentuk sinergi yang dibentuk sama YKI sendiri, Dok, dengan tenaga kesehatan, komunitas, masyarakat, itu seperti apa, Dok? Iya, kita di YKI sendiri sangat ini ya, banyak bersinergi dengan berbagai, organisasi yang lain Mmm. ya. Kita punya sinergisitas dengan, BCS, Bandung Cancer Society, Mmm. Parahyangan ya, kemudian juga dengan YKAKI, Yayasan Kasih Anak Indonesia untuk para pejuang Mmm. kanker anak. Ya Oh. itu ada YKAKI dan juga dengan PCC kita ya ada dengan Parkway Cancer Care itu di Singapura. Jadi kita punya berbagai apa ya, irisan dengan kegiatan-kegiatan di organisasi-organisasi yang peduli sama kanker ya. Mmm. Nah ini harus dibedakan dengan ada yang mengaku-ngaku nih, kadang suka ada yang mengaku-ngaku saya dari yayasan kanker apa gitu ya, tapi ujung-ujungnya jualan sabun. Oh, ada Ada, juga oh ya, Dok, ya? ada. Jualan sabun 500.000 nanti ini sabun ini disinyalir bisa menghilangkan atau mencegah kanker serviks. Tapi mah Oh. enggak karena saya datangnya jam segini ketemu ibu-ibu didiskon. Ibu-ibu mau bayar berapa? Ada yang 200.000. Nah itu kita sedih ya, karena sebenarnya ya hal-hal semacam itu menjadi apa ya, kadang suka pada nanya gitu, "Ini tuh sebenarnya dari YKI bukan ya?" Karena kalau Mmm. udah dan mereka mungkin lebih aktif ya Iya. masuk dan, ya alhamdulillah mungkin mereka juga ya astagfirullahnya kadang dapat mencari keuntungan dari hal tersebut gitu. Itu yang harus Betul. kita dengan pemerintah Kota Bandung kita bersinergi, dinas, kesehatan kita bersinergi karena banyak aktivitas atau program dinas kesehatan yang seiring sejalan dengan program YKI. Mmm. Kayak tadi ya misalnya, tahun lalu diluncurkan DNA, pemeriksaan DNA HPV, itu pemeriksaan yang lebih canggih, lebih akurat untuk, ini, untuk kanker serviks. Mmm. Nah itu kita sinergi dengan kita, nanti kita bisa mengundang ke wilayah, nanti puskesmas yang bekerja sama dengan kita, atau kita sediakan ibu-ibu yang mau diperiksanya ya, karena ibu-ibu Mmm. teh kadang tos gratis oge hese Ka pamariosana teh suka takut sieun. katanya, Iya Dok, ya kan ya? betul. Apalagi kalau misalnya ngedenger kata kanker tuh kayak suatu hal yang Iya. wah. Jadi kalau kata ibu-ibu takut ketahuan, Mhm. Mending takut nggak usah sama hasilnya ketahuan. lah gitu. Padahal sebenarnya ketika dideteksi dini justru itu akan memberikan penanganan yang lebih awal dan penanganan yang insya Allah meningkatkan angka harapan hidup, gitu Mmm. Teh. Jadi kita lagi ngejar itu, ngejar edukasi-edukasi kita jemput bola, seperti itu. Berarti sebetulnya kan sepenting itu ya, Dok, ya, mendeteksi dini kanker tuh. Sepenting itu. Nah, berarti itu masuk ke agenda edukasi-edukasi dari YKI, Dok? Betul, iya. Kita kayak untuk pemeriksaan ini ya, untuk pencegahan kanker serviks Mmm. ya. Kenapa sih kita masuk ke ranah pelajar gitu ya, emang mereka Mmm. udah kena kanker serviks ya kan biasanya memang rata-rata usia 30 ke atas ya. Tapi kenapa? Karena kita tahu bahwa salah satu faktor resiko dari kanker serviks itu adalah hubungan seksual di bawah usia 20 tahun. Mmm. Sementara sekarang mungkin free sex sudah Iya semakin ya, Dok, ya, dengan ini kondisi ya gitu ya, zaman sekarang. zaman sekarang sudah semakin banyak. Jadi kadang ada juga, dulu ya ketika kita masih menyediakan pap smear itu pasien-pasien yang mereka tuh pengen di pap smear tapi belum menikah, tapi mereka sudah aktif secara seksual. Mmm. Itu saya pengen di pap smear karena mungkin berganti-ganti pasangan, seperti itu juga berpengaruh ya, infeksi menular seksual. Nah kita ingin masuk ke ranah pelajar itu supaya pelajar itu lebih aware gitu. Kadang pelajar teh ada polos nggak tahu Nggak kalau ngerti ya, Dok, heeh, gitu, dampaknya seperti apa, dampaknya nggak tahu kalau efek misalnya panjangnya. berhubungan seksual bisa menyebabkan kehamilan kadang ya. Mmm.
Ya sekarang kan perkalian aja anak-anak SMA sekarang kadang suka susah ya. Ya kadang jadi mereka tuh tidak mengetahui efek samping kalau, adanya infeksi menular seksual seperti Mmm, apa ke depannya gitu. Nah itu kita masuk, bahayanya cancer itu bahayanya itu besar juga juga dari besar. situ Iya gitu kan betul. ya? Kita dikhawatirkan nanti di tahun-tahun ke depan akan meningkat lagi angka Mmm, kanker di Indonesia, seperti itu. Nah kalau kanker serviks kan sudah ada penyebabnya ya, virus HPV gitu ya, dan ada vaksinnya sekarang untuk mmm, anak-anak pelajar SD dan, SMP itu yang kelas 9 itu ada 1 kali vaksin HPV dari pemerintah. Karena pencegahan itu jauh 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 lebih baik, lebih murah, lebih mudah dibandingkan penanganannya. oh itu ngaksesnya lewat puskesmas Dok Iya berarti? di program, ini di program BIAS ya, imunisasi anak di sekolah. Itu Oh, ada nanti kalau dulu 2 kali pemberian, sekarang sudah 1 kali pemberian buat anak-anak sekolah. Jangan sampai ibu-ibu teh, "Ah, nanti kena divaksin ya pakai gini-gini," kan sekarang sudah iya, semakin meningkat anti vaks ya. Padahal sebenarnya itu adalah salah satu upaya pencegahan yang bisa dilakukan. Termasuk mungkin yang sudah dewasa, yang sudah aktif, yang sudah menikah, atau yang mau menikah, kalau untuk kanker serviks itu ada pencegahannya, yaitu dengan mmm, vaksinasi HPV. Itu diberikan dalam waktu kurun 6 bulan, selama 3 kali, dan sebanyak 3 kali suntikan. Jadi bulan mmm, ke-0, bulan ke-3, dan bulan ke-6. Memang biayanya masih lumayan ya, kalau ibu-ibu mungkin aduh, ya mikir dulu abot ya Dok ya? gitu ya, karena kalau udah jut-jut gitu itu, aduh gitu ya. Tapi kalau di hari Ibu, hari Kartini biasanya ada diskon-diskon dan ya mungkin ke depan kita harus investasi kesehatan lebih baik untuk Iya diri betul kita ya Dok ya, sendiri untuk gitu. langkah preventif tadi ya Dok ya? Betul. Karena kadang Kalau nggak iya fokus pada ke betul. pencegahan ya Dok, Iya, gitu. termasuk sadari ya, Iya, periksa oh payudara iya betul betul. sendiri ya, ini untuk ibu-ibu, bunda-bunda gitu ya. Bahkan kalau kanker payudara dan kanker serviks itu kan diturunkan Mmm, secara genetik. Jadi kalau ada riwayat di keluarga, kita harus lebih aware dibandingkan yang tidak ini ya, tidak ada iya, faktor resiko ya. Nah, sadari itu kan sebenarnya gampang. Periksa payudara oleh diri sendiri kan, cukup sekali dalam sebulan, 7 hari setelah kita haid ya. Nah, mmm, bagusnya jangan pada saat haid, karena kadang kan kalau saat haid ada pembengkakan di kelenjar susu ya gitu ya. iya, Nah, nanti kalau misalnya ada benjolan yang kok dulu kecil semakin membesar, nah itu kita harus lakukan pemeriksaan lanjutan oleh tenaga medis, namanya sadanis. Nanti oleh mmm. tenaga medis mungkin akan dirujuk untuk USG mami, mamografi, seperti itu Teh. Nah, berarti memang pencegahan dalam bentuk mendeteksi dini kanker Iya, itu sangat penting ya, sangat terutama penting jadi banget. nggak ada peruntukannya untuk siapa ya, Dok, ya. Iya, Terutama apalagi tadi yang kata dokter, ada riwayat keluarga yang betul. mengalami, Iya, itu perlu tingkat awareness-nya lebih tinggi lebih ya, Dok, tinggi ya. lagi. Iya, Betul, berarti selain tadi deteksi dini juga nih, Dok, kan ketika kita lihat zaman sekarang tuh, pola hidup sehat juga ya, sangat betul. luar biasa ya, Dok, ya. Dengan banyaknya metode atau dengan banyaknya, eee, makanan-makanan yang sangat beragam itu Iya, ya, Dok, ya. betul. Nah ini kira-kira nih, Dok, yang kaitannya dengan cancer, itu pola hidup sehat yang seperti apa sih, Dok, yang perlu Iya. dilakukan sama masyarakat? Betul, yang pertama itu ya tentu kayak ini ya, cerdik itu tetap aja di mana-mana ya. Cek kesehatan secara berkala. Kalau ada sesuatu yang kita rasa sinyal tubuh ya, oh ini ada something wrong nih ya. Mmm, Atau misalnya kalau pasien kanker tuh yang paling umum ada penurunan berat badan. Misalnya turun berat badan 6 kilo nih dalam sebulan. Tiba-tiba jadi langsing nih ya, nggak diet, makan bakso tiap hari, mmm. tapi nah jadi nggak begangan gitu, Perlu jangan itu ya, bahagia Dok, ya, ya. perlu sinyal Iya, kuat ya, ibu-ibu teh, Dok, ya? alhamdulillah ya turun 6 kilo tapi nggak diet nggak apa. Nah itu kita harus ada Mmm, waspada. Apakah ada memang penyakit kronis yang lain ataukah memang ada ke arah kanker ya. Kemudian, yang kedua adalah cek cerdik, E-nya itu enyahkan asap rokok. Karena asap mmm, rokok mah ngagupayan semua penyakit termasuk kanker. Ya misalnya kita yang merokoknya bapaknya, yang kena kanker ibunya, dia mmm, perokok pasif, yang kena kanker paru istrinya, bisa jadi itu terjadi. Kayak gitu. Jadi memang rokok madu punten pisan ya, sanes tidak memahami perasaan para perokok ya. perokok, Tapi iya. kalau mau merokok nyalira we ulah ka mana-mana. Tadi ngangge helm, wios deui eta nyalira asap rokoknya. Karena tadi bisa terhadap orang Membahayakan lain, orang lain termasuk juga ya, Dok? anak, cucu ya, itu juga Betul, berpengaruh. Kemudian R-nya rajin berolahraga. mmm, Ya sekarang kan fenomenanya mageran ya, rebahan.
Nah, Apalagi gerakan kalau udah tubuhnya semuanya ada di handphone ya, nah Dok, ya, mudah iya, banget. tapi insya Allah Gen Z itu keren, mereka kan sekarang udah rajin lari gitu ya, Iya, insya Allah betul. pola hidup saya tuh udah semakin, bisa diterima lah ya dan sudah semakin banyak yang melakukan. Kemudian D-nya itu diet yang seimbang, isi piringku ya, I-nya itu cerdik, I-nya itu istirahat yang cukup. Jangan terlalu Jangan banyak begadang ya, begadang ya, Dok. kayak betul. Dan K-nya ini yang juga sangat penting adalah kelola stres. Karena stres itu ya tadi bukan hanya pada pikiran kita tapi juga tubuh kita ikut stres. Jadi harus Bahagia. bahagia. Gimana caranya agar bisa bahagia? Caranya, ada 3 rumus bahagia jadi Nah, AA tuh. Gym ya. Nggak apa, Dok, Caranya please itu spill, Dok, adalah please spill. yang pertama harus banyak bersabar. Kalau ada hal-hal yang belum dapat kita dapatkan, kita bersabar. Yang keduanya adalah bersyukur. Bersyukur banget atas semua nikmat yang Allah berikan ya, termasuk kesehatan, masih bisa bangun pagi ini, masih diberikan kesehatan, itu tuh harus disyukuri gitu. Karena kalau kita kufur itu kita seeremutan, ya. Yang terakhir itu ridho, ridho atas ketetapan dan takdir-takdir yang sudah Allah tetapkan buat kita. Oh, Masya Gitu sih ya, Allah. Masya Luar biasa Allah. nih, itu beberapa tips dari Dokter Iya Anita betul, terkait baru gaya bisa hidup. memberi tips ya, karena Iya. kalau untuk pelaksanaan sama ya, kita berjuang. Memang itu PR-nya tiap orang ya, Dok, Betul gitu. Tapi betul, mudah-mudahan dengan Teh. informasi yang disampaikan tadi oleh Dokter Anita itu juga jadi memaksimalkan, eee, tindakan pribadi ya, Dok, ya. Maksudnya Betul untuk sekali. kesehatan diri sendiri juga perlu dari personal kan, Dok, ya, nggak Iya bisa dari orang betul, lain jadi kan gitu. sehat itu bukan hanya sehat fisik Teh, Iya. sehat fisik, mental, sosial, spiritual. Spiritual, betul, Masya Allah, Masya Allah, semangat. semangat, Dok. Terakhir, Dok, nih, Iya. pesan dokter untuk para penyintas kanker dan keluarga, dan terakhir bagaimana masyarakat bisa ikut kontribusi dalam memperjuangkan pejuang-pejuang kanker? Oke, ya pesan saya mungkin untuk masyarakat secara umum juga ya Teh Iya. ya, jangan lupa atau jangan takut untuk melakukan deteksi dini. Karena deteksi dini ini sangat penting apalagi bagi kanker serviks. Bagaimana kita mengetahui kanker serviks itu terjadi pada seseorang tidak lain dengan deteksi dini. Dengan deteksi dini mungkin nanti akan ketemu hasil positif atau mungkin mengarah ke arah sana. Nah, itu kan bisa ditangani dari awal. Jadi program pemerintah tuh udah banyak banget untuk melakukan deteksi dini ya, dengan biaya yang sebenarnya kalau kita ke lab ya kayak DNA HPV itu, kalau kita ke lab sendiri itu sampai 1,9 juta Teh. Masya Allah. Tapi digratiskan tuh sama pemerintah. Nah, cuman kadang udah gratis oke kena diudag-udag ya. Iya. Kalau di luar negeri itu sampai dikasih surat. Jadi, "Oh, Anda belum melakukan pemeriksaan HPV DNA HPV pada tahun ini." Itu sampai seperti itu. Karena tadi pencegahan itu jauh lebih baik, lebih mudah, lebih murah dibandingkan Bandingkan. penanganan ya. Jadi kita berharap bisa membuka lebih banyak keran-keran preventif ya daripada kuratif. Kemudian bagi para penyintas dan caregiver, you are not alone gitu. Anda tuh nggak sendiri. Insya Allah ada banyak komunitas gitu, ada banyak orang-orang yang peduli. Kita tuh punya tagline peduli Teh. Peduli itu yang pertama memberikan perhatian pada pasien-pasien atau pejuang kanker. Itu semua masyarakat, semua elemen masyarakat. Peduli, D-nya memberikan dukungan. Kita memberikan dukungan apa yang kita bisa. Ngirim makanan, ngirim doa, kalau ada dana sedikit kita memberikan dukungan dana gitu ya, material, spiritual, itu sangat berpengaruh sekali bagi pejuang kanker dan keluarganya. Dan Li-nya itu adalah lindungan. Kita juga memberikan lindungan kepada para pejuang kanker ini gitu ya. Lindungan termasuk tadi cara pengobatannya, kita juga memberikan advokasi kalau misalnya, "Kok saya nggak bisa nih ya, kok BPJS-nya mati nih ya." Nah, kita juga bisa bantu Teh, supaya dia tetap bisa melakukan kemoterapi tanpa berbayar ya. Meskipun ini memang, penyakit kanker ini termasuk salah satu pembiayaan yang sangat besar di BPJS, gitu. Iya tetap yang lain juga semangat ya bayarnya karena kita juga termasuk membantu saudara-saudara kita yang memang, Betul. sedang berjuang untuk sehat. Dan yang terakhir untuk memberikan dukungan nanti mungkin kita share ya link di Iya bawah betul, Dok. ini, Betul, nomor perlu kontak rekening, ya. nomor kontak bagi yang Betul. membutuhkan rumah singgah. Betul. Nanti kita share YKI Kota Bandung itu ada di mana, kalau secara umum dia di sebelah Gor Oke. Cikutra. Kota Bandung. Kota Bandung. Kalau misalnya
namanya untuk Instagramnya sendiri apa nih Dok? Bisa Ada ya dikoin nggak? kayak Kota Bandung, tapi kayaknya kita bakal membuat IG baru. Jadi mungkin Oke. untuk sementara nanti bisa dikomen juga ya, kalau kita ada yang membutuhkan bisa dikomen dan kita berikan link Google-nya aja mungkin. Oke, Oke, baik. Terima mungkin ya kasih Teh. banyak Dokter Anita. Masya Allah luar Sami-sami. biasa informasi yang diberikan hari ini. Di episode Alhamdulillah. kali ini kita banyak belajar tentang Yayasan Kanker Indonesia dan terutama para pejuang kanker ya Ya, Dok ya. Masya Bagaimana Allah. kita harus memposisikan diri gitu ya untuk bisa sama-sama saling menguatkan ya Betul Dok, betul Teh. gitu. Karena ini bukan bicara tentang pasien, dan keluarganya saja, tapi ini bicara tentang masyarakat. Bagaimana Betul. kita hadir menjadi masyarakat yang bisa menguatkan para pejuang cancer ini gitu. Alhamdulillah, Masya terima kasih Allah. banyak, sahabat Ikra Medical Podcast. Kali ini, saya mengucapkan terima kasih banyak juga kepada seluruh anggota Yayasan Wakaf Ikra Pajajaran yang terus mendukung program infak keilmuan, kita, sehingga banyak narasumber-narasumber yang sangat luar Iya, biasa dan Masya bisa Allah. menambah wawasan kami ya Dok ya, untuk, meningkatkan kepedulian, edukasi dan pelayanan, terutama kali ini terhadap pasien kanker di Ya. masyarakat. Mungkin begitu dari kami. Saya Hasnasimi Ramadhani, mohon izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.